dari kelompok 5 kelas MN20E. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan video wawancara dari kelompok kami mengenai bisnis koperasi. Saya dengan Muhammad Iskandar akan mewawancarai seputar koperasi, dan dengan saya Bapak Rahadia tidak ya? Sekarang kita akan mulai wawancaranya. Apa nama koperasi ini, Pak? Nama koperasi kita adalah KPRI Kanca Winaya Kelari Kabupaten Kerawang. Kapan berdirinya koperasi ini? Berdiri itu tahun 1978 ya. Kemudian ada masa-masa dari tahun 79 sampai tahun 83 itu masa peletakan dasar koperasi. Kemudian tahun 84 sampai 88 itu stagnan. Artinya tidak berkembang, mati juga tidak. Kemudian 89 sampai 93 masih stagnan. Barulah di tahun 94 sampai 98 itu masa peralihan. Baru mulai berintis ya dari awal. Sebetulnya berdirinya tahun 78 ya. Jadi ada berapa tahun gitu ya. Masa daripada 78 ke 94 itu masa peralihan dan pemulihan koperasi. Sekaligus berganti nama. Yang dahulu tahun 78 itu namanya Kopkar Depdikbud, Koperasi Karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kelari Kabupaten Kerawang. Berganti menjadi nama KPRI Kanca Winaya. Kanca itu teman, Winaya itu guru ya. Jadi teman guru. Jadi koperasi ini adalah koperasi yang bisa dinamakan oleh para guru gitu ya, dan tenaga pendidikan. Sampai dengan tahun sekarang itu dari masa 5 tahun. Jadi sekarang ini adalah masa untuk mensejahterakan anggota gitu kan. Kemudian bekerja di bidang apa koperasi ini, Pak? Koperasi Kanca Winaya bergerak di bidang koperasi simpan pinjam, tetapi ada unit-unit lain yang sekaligus bisa diakomodasi oleh koperasi, khususnya nanti kepentingan anggota. Itu yang pertama, kita punya selain simpan pinjam, di bawah ada retail ya. Itu namanya Winaya Maret. Retailnya di bawah, warung ya, niaga. Kemudian kita punya kolam renang di Desa Walahar dengan waterboom namanya Tirta Winaya. Tirta adalah air, winayanya hulu, jadi air hulu ya. Kemudian kita punya gedung, penyewaan gedung, yaitu namanya Gedung Bakti Winaya, Bakti Guru. Itu disewakan unit-unit lain. Kemudian unit yang lain yang bergerak untuk kesejahteraan anggota adalah ada jasa perdagangan, penjualan motor, ya penjualan motor. Itu jadi jasa simpan pinjam, ya. Kemudian ada unit kendaraan bermotor, penjualan kendaraan motor. Kemudian unit kolam renang, unit kos-kosan. Di sana ada kos-kosan, ruko ya. Di komplek itu, di komplek Walahar, ada kolam renang, ada gedung, ya. Ada ruko, ya, ada ruko, ada di bawahnya ada kontrakan di atas. Kemudian apa visi dan misi dalam menjalani koperasi ini? Nah, visi koperasi kita Kanca Winaya adalah terwujudnya koperasi yang berkualitas, amanah, mandiri dan bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan misinya adalah yang pertama pelayanan prima, kemudian pengembangan modal yang mandiri, memacu pengembangan usaha ekonomi anggota, kemudian pengembangan usaha koperasi menuju kesejahteraan anggota, dan yang terakhir adalah mitra usaha pengembangan perekonomian masyarakat. Itu visi dan misi koperasi Kanca Winaya. Jam berapa biasanya koperasi ini membuka pelayanan? Pelayanan kepada anggota seperti dilihat, ini mulai dari pukul 9.30 pagi sampai nanti berakhir pukul 16 full. Jadi satu minggu dari Senin kecuali hari libur tanggal merah itu 9.30 sampai pukul 16 sore. Kemudian di dalam koperasi ini ada berapa anggota dan pengurusnya, Pak? Sampai dengan per 31 Desember 2021 kemarin RAT ya,
Nah, kita menghitungnya sampai dengan tutup buku itu Desember. Itu ada 492 orang anggota yang tersebar di 5 kecamatan yang bernama Rikatmasari. Ri-nya adalah Kelari, Ma-nya adalah Majalaya, K-nya adalah Karawang Timur, Sarinya adalah Purasari. Jadi yang dulunya masuk ke Kecamatan Kelari, kita akomodir anggotanya adalah masuk ke Kancawinaya. Ya. Jadi ada tersebar di 5 kecamatan. Ya, kalau gedungnya di sini di Kelari, tetapi anggotanya yang 492 itu tersebar di 5 kecamatan. Berarti di sini itu pusatnya? Pusat, ya pusatnya. Untuk cara masuk sebagai anggota sendiri bagaimana Pak caranya? Caranya kita tetap itu berpatokan. Yang pertama adalah PNS, ya PNS dulu ya. Yang tadi tersebar di 5 kecamatan itu. Tapi adalah yang lebih khusus, itu di luar Kecamatan Kelari khusus yang dulunya masuk ke wilayah Kelari. Contohnya di Karawang Timur itu Adiaksa tidak masuk, Bu. Tetapi anggota yang berasal dari dulunya Kelari, Desa Margasari, Desa Kondang Jaya, Desa Warung Bambu itu bisa masuk. Purasari hanya Daraworong, Majalaya hanya Lemah Mulia, kemudian Bengulek sama Pasir Mulia. Gitu. Jadi syaratnya adalah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mereka harus melakukan dulu semacam calon anggota, mengajukan permohonan kepada kita, ya kepada pengurus, apakah yang bersangkutan itu diterima atau tidak. Biasanya dalam jangka 3 bulan. Dalam jangka 3 bulan nanti ada keputusan. Untuk masalah apa yang sering dihadapi Pak dalam menjalankan koperasi ini? Sebetulnya kalau untuk Kancawinaya masalah itu memang tidak terlalu itu ya, apalagi di saat pandemi itu tidak terlalu signifikan bagi Kancawinaya, ya kan? Jadi, alhamdulillah sampai dengan berdiri sekarang, sampai dengan RAT kemarin, kita masih bisa melaksanakan RAT setiap tahun, gitu kan, tepat waktu, itu. Jadi sebetulnya tidak ada sih. Kalau misalnya yang kecil-kecil, yang anggota yang macet pasti ada. Hanya itu porsinya mungkin sepersekian persen lah. Pak, kalau di koperasi ini kira-kira ada kelebihan sama kekurangannya tuh apa aja ya? Kelebihan barangkali untuk Kancawinaya itu bisa memberikan kredit pinjaman untuk anggota koperasi yang lain seperti Karawang, ya. Kemudian yang keduanya kekurangannya sih pasti ada, ya pasti ada. Itu di dalam masalah yang paling mendasar adalah masalah kredit macet. Tapi porsinya mungkin sepersekian persen. Sekian persen itu signifikan kehidupan koperasi Kancawinaya, itu kan, itulah kelebihan dan kekurangannya. Kalau dana koperasi ini bersumber dari mana? Nah, dana itu bersumber dari iuran anggota yang setiap bulan pertama itu melalui rekening gaji anggota, gaji guru ya, gaji guru. Kemudian bagi yang statusnya guru honor itu dia langsung bayar cash ke kantor koperasi sini, gitu kan. Jadi anggota adalah pemilik saham terbesar, ya. Selain pengguna, dia adalah pemilik saham karena dia menyimpan kemudian meminjam, ya, bagi dia sendiri. Jadi nanti kelebihannya untuk mereka sendiri, gitu kan, untuk anggota. Jadi dana itu berasal dari anggota. Kemudian yang kedua ada dana pihak ketiga dari bank. Di Kucuran kita bermitra dengan Bank Jabar. Jadi tidak seperti koperasi yang lain, ya, kita bermitra dengan Bank Jabar, kita tidak motong per orang, jadi cukup mengajukan list potongan ke BJB, nanti muncul di rekening kita. Per bulan itu tagihnya berapa, nanti kita tinggal kita melihat di rekening kita, di rekening koperasi. Artinya
tidak harus mengambil yang tadi yang punya gaji itu dipotong di bank jabar, gitu kan. Kemudian bank jabarnya juga memberikan kredit bagi kita, yaitu melalui investasi tadi, bangunan itu bantuan yaitu pinjaman dari bank jabar. Kita punya kolam, kita punya gedung, kita punya ruko, kalau mengandalkan anggota kapan selesainya gitu kan. Tapi alhamdulillah semua itu yang tadi inventaris yang kita miliki itu sudah milik kita sendiri, ya, milik kita sendiri. Ini sudah tidak ada pinjaman yang harus kita bayar ke pihak bank. Ada syarat dan ketentuan dalam peminjaman dan asuransi pada koperasi ini? Kalau peminjaman sebetulnya yang paling simpel bagi kita adalah tergantung daripada kemampuan anggota. Karena kita kan potong di gaji ya. Artinya kita sampai berapapun asal cukup untuk pembayaran. Ya. Jadi tidak ada tarif begini-begini, tapi secara prinsip ada, aturan ada. Maksimal sekian juta, maksimal sekian juta. Artinya sampai 100 juta juga kita kasih dalam tempo berapa tahun, ada 8 tahun. Yang terpenting adalah mereka itu bisa membayar kita cicilan kepada kita, ya. Kalau misalnya permohonannya 10 juta tetapi kemampuannya tidak bisa bayar 10 juta, ya tetap kita turunin plafonnya ke 10, ke 8, ke 7. Jadi aturannya seperti itu ya, prinsipnya seperti itu ya. Aturan ada gitu kan, aturannya. Asuransi betul. Asuransi adalah kita bermitra dengan asuransi, ya, pihak asuransi, dengan asuransi Jasindo Syariah. Kalau pelaksanaan rapat dari koperasi ini bagaimana? Rapat kita sebelum pandemi kita melaksanakan rapat dengan anggota itu 2 kali, yaitu rapat RAPBK, rapat anggaran, ya, anggaran belanja, ya, belanja koperasi, dan program koperasi untuk 1 tahun ke depan. Itu dilaksanakan antara November Desember, ya, 1 kali dengan anggota. Kemudian rapat yang 1 kali laginya adalah rapat anggota tahunan. Kita laksanakan 1 tahun 1 kali. Jadi 2 kali dalam 1 tahun anggota kita ketemu dengan pengurus. Kalau kepengurusan koperasi itu biasanya masa pergantiannya berapa tahun, Pak? Itu masa pergantiannya, masa bakti itu adalah per 5 tahun. Jadi pergantian nanti untuk masa bakti yang sedang berjalan ini adalah masa bakti 2019-2023. Nanti tahun 2025 ini adalah harus berganti pengurus. Ya, per 5 tahun sekali. Kira-kira berapa kali pergantian? Pergantian pengurus ya berapa kali ya? Pengurusnya masih tetap dari tahun 96, hanya ada ketua. Itu bisa dilihat nanti di foto. Yang dari tadi peletakan dasar, ya, peletakan dasar, ketua meninggal dunia, kemudian Bapak selaku wakil ketua naik ke atas jadi ketua, kemudian sampai ke sini ini terus-terusan diangkat lagi gitu. Mungkin sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Oh, sudah hampir 30 tahun sih. 30 tahun menjadi pengurus koperasi. Ya. Kalau kegiatan pertemuan rutin buat tujuan mengevaluasi dari kerjanya koperasi ini kapan, Pak? RAT, melalui RAT. RAT adalah majelis tertinggi anggota. Jadi anggota bisa melihat dulu ya, melihat kemudian menelaah, kemudian merespon apa yang kekurangan, kelebihan daripada program yang telah dilaksanakan oleh dalam 1 tahun oleh pengurus sampai sejauh mana itu dinilai oleh anggota dalam melalui RAT, rapat anggota tahunan. Itu 1 tahun 1 kali. Jadi melalui RAT ya, penilaian itu melalui RAT. Kalau keuntungan setiap tahunnya dari koperasi ini, Pak? Alhamdulillah keuntungan nilai ya, bisa sebutkan nilai ada yang kurang lebih lah 1,2 lah per tahun, 1,2 ya. Kalau
Pak kerugiannya gitu yang pernah dialami? Ya kalau kerugian sih itu tadi kan kredit macet, orangnya sudah meninggal dunia gitu kan. Kemudian orangnya sudah tidak ada lagi di Kelari, apalagi di Kerawang. Kemudian entah kemana gitu kan. Itu kerugian pada saat dia selaku anggota dia kan pinjam. Nah, kerugian pasti kita tutup dengan itu masalah pemutihan piutang anggota, kerugian berjalan. Ya. Kita sisihkan dari SAU tadi. Ya. Kalau sistem pembagian hasil yang dilakukan? Ada pembagian hasil sekian puluh persen untuk pengurus, sekian puluh persen untuk dibagikan kepada anggota. Itu SAU ya, SAU. Sekian puluh persen untuk dana penanaman modal, kemudian dana cadangan dan sebagainya. Jadi ada persentase. Jadi tidak semuanya dikeluarkan dari 1,2 itu dikeluarkan semua. Kita bagi dulu dengan 5 komposisi, 5 pembagian. Kemudian yang sisanya yang harus dibagikan adalah pada saat RAT itu adalah yang harus dibagikan per anggota sekian puluh persen. Sejarah dan berdirinya Koperasi KPRI Kancawinaya berdiri pada tahun 1978. KPRI Kancawinaya artinya kanca yang artinya teman, winaya yang artinya guru. Definisinya, teman guru koperasi dan para guru sampai dengan tahun ini untuk mensejahterakan anggota. Koperasi ini bergerak pada bidang koperasi simpan pinjam, tetapi ada unit-unit lain yang sekaligus bisa diakomodasi oleh koperasi untuk kepentingan anggota. Selain simpan pinjam, ada retail yang bernama Winaya Mart dan juga kolam renang yang bernama Tirta Winaya yang bertempatkan di Desa Walahar. Kemudian kita punya gedung yang bernama Bakti Winaya yang bisa disewakan untuk umum dan hasilnya dimanfaatkan untuk mensejahterakan anggota. Nah, demikian video wawancara dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan.